Halo, Assalamualaikum. Ini adalah jajan lebaran saya, sebuah smartphone yang sebetulnya sudah pernah saya review. Kenapa saya beli lagi? Karena ngebandingin beberapa smartphone Samsung yang 5G yang baru rilis, kayaknya kok gimana gitu ya. Kayaknya ini tetap yang paling worth it kalau kamu mentingin spek, kayak prosesor, layar, versus harga, termasuk baterai juga. Dan saya udah nanya-nanya di Twitter ke teman-teman yang masih pegang, ini udah dapat One UI 4 belum? Dan dapat Android 12 belum? Ada yang balas beberapa, katanya udah dapat. Jadi ya sudah, saya beli lagi. Kebetulan harganya turun. Jadi kalau dulu harga resminya 4999, sekarang di official store-nya di Blibli, kemarin saya lihat 4289 ya, 4.289, dan bulan April ini ada kode voucher diskon 5%, diskon lagi 200 ribuan, jadi kemarin saya bayar 4.074 ribuan. Ya, ini adalah, saya beli warna beda, jadi nggak sama persis sama yang pernah saya review. Buat yang mau nonton reviewnya, udah ada di card di kanan atas video ini ya. Jadi ini betul, Samsung Galaxy M52 5G. Kenapa ini menurut saya tetap yang paling worth it saat ini? Karena harganya udah 4 jutaan saja. Dan masih menggunakan Snapdragon 778G yang terbukti performanya bagus, skor Antutunya besar ya, kalau jadi ukuran performa puncak salah satunya skor Antutu, dan juga battery life-nya hemat. Somehow saya kalau suruh bandingin antara Exynos 1280 sama Snapdragon 778G 5G ini masih menang ini sih dari berbagai aspek ya. Skor Antutu kan lebih tinggi 778G tetap, tapi juga battery life kayaknya lebih hemat ini juga. Dan isi di dalam penjualnya sih standar ya. Ada SIM tray ejector, quick start guide, panduan singkat, kartu garansi ada di sini yang bahasa Indonesia. Dan daftar service centernya, lalu smartphone-nya. Sekarang saya beli yang warna biru. Saya juga lagi nunggu yang M23 5G, tapi beli di Samsung.com suka rada lama, memang kirimnya kalau ke Cimahi. Dan sisanya adalah kepala charger sama kabel data. Nah, ini juga yang nggak kamu dapetin di Galaxy A33 5G sama Galaxy A53 5G ya. Kabel datanya USB Type A ke Type C, Type A to Type C, dan kepala chargernya berarti yang portnya Type A ya. Outputnya 9 volt 1,67 ampere, 15 watt saja outputnya. Sementara smartphone-nya sendiri support sampai dengan 25 watt. Ya, jadi memang tetap sih chargernya harus beli lagi kalau mau ngecasnya cepet banget. Ada yang dari Usam 100.000 apa 99 ribuan. Ada juga yang Samsung punya 250.000 kalau nggak salah. Kalau nggak pakai Baseus GaNCas juga dia ngangkat ya 25 wattnya. Si Baseus GaNCas kan 65 watt, sorry. Dan ini dia penampakannya. Jadi ya memang ini fingerprint scannernya nggak di dalam layar. Beda sama A33 sama A53. Tapi panelnya justru ini menggunakan Super AMOLED Plus. Dan saya suka ini tipis. Padahal baterainya 5000 mAh. Tapi memang ketipisannya juga membuat hilangnya jack audio 3,5 mm. Buat kamu yang tetap butuh jack audio 3,5 mm, di A33 sama A53 juga hilang. Yang masih ada mungkin di A52s 5G ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan kita akan cek about-nya ya. Sekarang udah connect WiFi, tapi belum download apa-apa. Nah, ini masih One UI 3.1, bukan core, ini versi full, dan Android 11 dengan Google Play System Update 1 Juni 2021 dan Android Security Patch Level 1 Februari 2022. Sekarang kita lihat software update. Bener nggak sih udah dapat One UI 4.1, Android 12. Kalau udah dapat, mantap nih ya. Jadi di level harganya udah dapat Android terbaru juga, dapat software update naik, Super AMOLED Plus, dan juga baterai besar 5000 mAh, serta prosesor yang jangan lupa Snapdragon 778G ya. Wah bener, One UI 4.1 upgrade, Android 12. Ada masalah privacy di sini, kamera and microphone indikator, clipboard protection ada. Mantap ya. Untuk semua yang didapatkan di level harganya, ya ini pantas banget buat direkomendasikan buat jadi sarana penyaluran THR kamu ya. Reviewnya sudah tayang dari sejak tahun lalu. Silahkan disimak di situ. Saya review yang warna putih dan ini warna birunya kece juga ternyata. Dan saya udah nyari aksesorisnya. Ada nih yang Spigen
case-nya buat ini. Nanti saya cari tempered glass-nya juga, karena ada kemungkinan ini akan saya pakai terus. Karena 5000 mAh setipis ini dengan prosesor yang kuat, powerful buat gaming, buat saya sesekali melepas penat, dan juga baterainya hemat ya, serta sudah 5G, jadi sudah lebih future-proof lah, future-proof. Jadinya ini kayak video promosi banget, tapi nggak apa-apa, karena ini saya beli sendiri, memang buat persiapan setelah habis semua bahan reviewan bulan Ramadan ini, saya butuh satu Android yang bakal dipakai terus, menemani iPhone saya. Dan ini adalah satu hal atau satu smartphone yang sangat worth the money. 4 jutaan sudah dapat semua itu. Super AMOLED Plus, walaupun memang fingerprintnya belum di layar ya. Fingerprintnya di pinggir seperti itu, tapi ini ada always on display. Yang tidak ada adalah jack audio 3,5 mm, NFC ada, dan tadi sudah dapat software update ke Android 12 One UI 4.1. Mantap, Samsung. Semoga tahun ini juga ada seri M yang bisa sekece ini ya, pricing versus spec-nya. Gitu aja, silakan buat yang tertarik, cek linknya di deskripsi. Linknya ke Blibli, saya taruh paling atas, karena di sana ada diskon 5% buat pembelian produk Samsung ya. Khusus dari toko Samsung, 5% di sana, dan ini kirimnya cepat, 1 hari sampai. Jadi kemarinnya bayar hari malam, bentar, saya bayar itu Sabtu malam, tengah malam, ini Senin siang udah sampai. Jadi hitungannya kayak order Minggu, Senin nyampe ya. Kalau di Samsung.com, di handle sama e-commerce, itu suka rada lama sampai Cimahi. Kalau di handle sama Blibli malah mantap ya, cepat banget kirimnya. Sip, gitu aja. Unboxing sama ngeracunin teman-teman yang mungkin punya THR. Saya emang nggak dapat THR tahun ini, udah berapa tahun nggak punya THR. Kira-kira kalau misalkan butuh smartphone 5G yang future-proof dari brand yang juga bagus, layanan punah jual dan software update-nya dengan spek menawan, layar bagus, baterai besar, ini bisa jadi alternatif yang sangat worth the money. Oke, gitu aja unboxingnya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.